Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 210209502029 dari kelas PTKF. Saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan komunikasi. Pertama yaitu pengertian komunikasi, yang kedua jenis-jenis keterampilan komunikasi, yang ketiga unsur-unsur komunikasi, dan yang keempat yaitu upaya pengembangan keterampilan komunikasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat tentang keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi menjadi salah satu syarat yang memegang peranan penting karena membantu dalam proses penyusunan pikiran, menghubungkan gagasan dengan gagasan lain. Setiap melakukan komunikasi antar manusia, baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi, bukan hanya menyampaikan isi pesan, tetapi juga menentukan tingkat hubungan interpersonal. Selanjutnya yaitu yang pertama, pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari bahasa Latin communis atau dalam bahasa Inggrisnya common. Secara etimologi berarti sama. Secara terminologis, komunikasi merupakan suatu istilah yang menunjukkan suatu proses hubungan antar individu satu dengan lainnya yang berisi kegiatan menyampaikan dan menerima pesan. Komunikasi yaitu suatu proses interaksi yang di dalamnya terdapat maksud saling melengkapi, memperbaiki, dan memahami persoalan-persoalan yang dialami oleh personil terlibat dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis keterampilan komunikasi. Jenis-jenis keterampilan komunikasi dibagi atas 3, yaitu keterampilan komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang terjadi bila dua atau lebih melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat artikulasi atau pembicara. Proses terjadinya dalam bentuk percakapan satu sama lain. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi fisik. Komunikasi fisik adalah komunikasi yang terjadi manakala dua orang atau lebih melakukan kontak dengan menggunakan bahasa tubuh, misalnya ekspresi wajah, posisi tubuh, gerak-gerik, dan kontak mata. Yang ketiga yaitu keterampilan komunikasi emosional. Komunikasi emosional adalah interaksi yang terjadi manakala individu melakukan kontak satu sama lain dengan melakukan curahan perasaan, misalnya mengeluarkan air mata sebagai tanda sedih, haru, atau bahkan bahagia. Selanjutnya yang ketiga yaitu unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi terbagi atas 3, yaitu yang pertama komunikator atau pengirim atau sender, merupakan orang yang menyampaikan isi pernyataannya kepada komunikan. Komunikator bisa tunggal, kelompok, atau organisasi pengirim berita. Yang kedua, komunikan atau penerima atau receiver, merupakan penerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga yaitu saluran atau media atau channel, merupakan saluran atau jalan yang dilalui oleh isi pernyataan komunikator kepada komunikan dan sebaliknya. Selanjutnya yang keempat yaitu upaya pengembangan keterampilan komunikasi. Upaya pengembangan keterampilan komunikasi dibagi atas 3, yaitu kepercayaan. Komunikator yang baik dan efektif harus memiliki kredibilitas yang tinggi. Untuk mengembangkan kepercayaan atau kredibilitas, seseorang harus mampu memperkuat karakter kepribadiannya, mengendalikan emosinya, dan memiliki kemampuan berargumentasi yang baik dan berdasar. Yang kedua yaitu daya tarik. Daya tarik adalah salah satu faktor yang harus dimiliki oleh seorang komunikator. Selain kredibilitas, faktor daya tarik banyak menentukan berhasil
tidaknya komunikasi. Yang ketiga, kekuatan. Kekuatan dapat diartikan sebagai kekuatan di mana khalayak dengan mudah menerima suatu pendapat kalau hal itu disampaikan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Referensi. Yang pertama yaitu saya mengambil dari Puspitasari Ratna 2018 keterampilan berkomunikasi, dan yang kedua yaitu Rommel Thea 2012 pengertian dan jenis-jenis keterampilan komunikasi. Itulah tadi materi singkat tentang keterampilan komunikasi. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.